Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di Hotmatogu Kids Ministry. Kita boleh bersuka cita, kita memuji Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan juga cerita. Nah adik-adik, hari ini kita mempunyai tema besar, yaitu dalam kelemahan aku kuat. Jadi adik-adik, kita lihat dalam kehidupan kita bahwa walaupun kita kecil tetapi kita disayang Tuhan. Walaupun kita lemah, Tuhan pasti menguatkan kita. Kita adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Engkau telah memberkati kami sampai hari ini. Kami boleh bertemu kembali di dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang, kami mau memuji Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan berkati kami supaya kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau angkat satu pujian sebagai pembuka di dalam ibadah kita hari ini. Mari kita mau angkat pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, tadi lagunya berkata bahwa walau ku kecil lemah, tapi Tuhan sayang pada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan dalam keadaan apapun, kita tetap mengasihi Tuhan. Dalam keadaan apapun, mari kita tetap mencintai Tuhan. Dan kita tidak akan mundur lagi dalam keadaan apapun. Orang mau mengejek, orang mau menghina kita, kita maju terus di dalam Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita dan mau dilawat oleh firman Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Bila ku ingat cinta Tuhanku.
cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Halo adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, cerita hari ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada Engkau oleh karena cinta Tuhan yang terus-menerus kami alami dalam hidup kami. Di sore hari ini kami sangat bersuka cita oleh karena kekuatan Tuhanlah yang memampukan kami untuk bisa ada di tempat ini, dan kami mau memberikan waktu kami untuk dengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, tolong kami supaya kami memberikan hati kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalian tahu tidak bahwa kalian itu dan juga saya adalah anak-anak yang sangat beruntung. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang istimewa. Kita diciptakan oleh Tuhan begitu sangat mulia. Tante tahu dari mana kalau saya ini adalah ciptaan yang mulia? Nah, adik-adik, kalian pernah kan membaca kitab Kejadian? Firman Tuhan di sana dikatakan bahwa kita ini manusia diciptakan begitu indah, serupa dan segambar dengan Allah. Wah, pasti adik-adik senang kan bahwa kita ini bukan ciptaan yang sembarang-sembarang, bukan karang-karangan, bukan diciptakan tanpa tujuan, tetapi kita adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Adik-adik, luar biasanya lagi nih ya, di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa kita ini sebelum kita lahir, sebelum adik-adik dan saya ada di perut mama, ada di perut ibu kita, sebelum kita lahir, ternyata Tuhan itu sudah kenal kita loh. Wah, luar biasa sekali ya. Tuhan itu hebat. Ternyata Dia itu Tuhan yang luar biasa. Karena Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan kita adik-adik. Sebelum kita ada, kita sudah dikenal oleh Tuhan. Wah, luar biasa sekali adik-adik ya. Ternyata kita ini bukanlah ciptaan yang sembarangan. Karena adik-adik dan juga saya diciptakan ada dalam rencana Tuhan yang begitu mulia. Oleh sebab itu adik-adik,
hari ini nih Tante mau ajak kita untuk belajar bersyukur untuk hidup kita. Nah adik-adik, seberapa banyak kita yang bersyukur untuk kehidupan kita? Angkat tangan. Loh, kok banyak ya yang tidak angkat tangan ya? Tante tidak lihat sih, tetapi mungkin adik-adik di dalam hati kita, mungkin kita pernah nih ya berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, aku gak suka tubuh saya seperti ini. Tuhan, saya tidak suka wajah saya seperti ini. Saya pengen wajah cantik seperti cewek-cewek Korea. Saya pingin cakep, ganteng seperti cowok-cowok Korea gitu ya. Yang sekarang lagi ngetren. Banyak anak-anak sekarang yang tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Mereka lupa kali ya, atau mereka mungkin kurang mengerti bahwa Tuhan itu menciptakan kita begitu sempurna. Tapi adik-adik, Tante pernah ditanya loh sama pertanyaan ini. Tante, kalau seandainya Tuhan itu menciptakan kita sempurna, kenapa Tante, aku kok punya tubuh tidak seperti teman-teman yang normal yang lainnya? Kenapa kok tanganku tidak bisa seperti teman-teman yang punya tangan yang normal, bisa main voli, bisa main basket, tapi kok tangan saya seperti ini? Nah, adik-adik, ingat, apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah salah loh dalam menciptakan kita. Karena ingat ya firman Tuhan tadi, Tuhan kenal siapa kita. Tuhan yang menenun kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Jadi adik-adik, apapun keadaan kita, kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar dari seorang wanita yang luar biasa sekali. Namanya adalah Lena Maria. Dia ini seorang kelahiran Swedia dan dia dibesarkan dengan cara yang luar biasa oleh ibu dan ayahnya. Dia lahir adik-adik, kedua tangannya tidak ada loh. Dan juga kaki kirinya ini lebih kecil daripada kaki kanannya. Wah, kalau kita melihat tubuh si Lena ini, pasti kita bilang, ih kasihan banget ya. Kasihan si Lena ya, dia tidak punya kaki yang sempurna, dia tidak punya tangan yang bisa dipakai untuk bermain voli atau bermain basket. Mungkin kita mengasihani dia, tetapi adik-adik, ternyata Lena Maria dia dibesarkan dengan kepercayaan diri yang luar biasa loh adik-adik. Sejak kecil waktu dia berumur 3 tahun, dia itu sudah diajarkan berenang oleh ibunya. Dia diajarkan berenang gaya kupu-kupu. Nah, siapa yang dari umur 3 tahun sudah bisa berenang? Waduh, luar biasa ya adik-adik. Tante saja nih sudah besar baru bisa belajar berenang ya. Luar biasa adik-adik. Anak-anak tante yang ada di Samosir juga mereka pintar-pintar. Mereka luar biasa. Kecil-kecil mereka sudah pandai berenang di Danau Toba. Wah, luar biasa sekali. Lena Maria dia berenang tanpa tangan adik-adik. Dia tidak punya tangan, tetapi dia belajar berenang dengan luar biasa. Sehingga adik-adik, karena dia punya kemampuan berenang yang luar biasa, waktu umur 15 tahun dia masuk ke kelas renang untuk berlomba ke negara-negara lain ya. Dia berlomba atau masuk di dalam kelas Piala Dunia. Sehingga adik-adik waktu dia umur 18 tahun, dia itu sudah mendapatkan medali emas sebanyak 4. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Lena Maria. Ternyata meskipun dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, tetapi dia bisa tunjukkan, dia tidak mau dikasihani. Dia tunjukkan bahwa dia juga bisa menjadi seperti orang-orang normal lainnya. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah,
Ternyata adik-adik, bukan loh hanya renang saja yang menjadi bakatnya Lena Maria. Ternyata waktu kecil dia juga pandai bernyanyi. Dan juga yang hebatnya nih ya, dia bisa bermain piano dengan kakinya. Wah, luar biasa. Tante sendiri begitu kagum ya dengan si Lena Maria yang terus belajar, terus berjuang gitu ya. Mau menjadi yang terbaik gitu ya. Menjadi anak yang membanggakan adik-adik. Nah, sehingga waktu dia tamat SMA, karena dia pandai bernyanyi, dia mendapatkan beasiswa adik-adik. Artinya dia bisa kuliah, dibayari, dan dia menjadi penyanyi yang profesional, dia menjadi penyanyi yang berbakat. Sehingga nih adik-adik, dia juga mengadakan konser di mana-mana, bukan hanya di Swedia saja, tetapi dia pergi ke Amerika, dia pergi ke Rusia, dia pergi ke Jerman, ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Singapura. Wah, adik-adik, masih banyak lagi negara nih yang dijalani oleh si Lena Maria ini. Luar biasa ya adik-adik. Dan dari bakatnya itu dia mengeluarkan 14 album lagunya. Wow, luar biasa sekali. Tante begitu kagum. Tapi adik-adik, bukan hanya itu saja loh, dia bisa bermain piano kan, tapi juga dia bisa mengemudi mobil. Wah, ini nih yang tidak habis pikir. Dia tidak punya tangan untuk memegang setir, tetapi dia bisa menyetir kendaraan. Dia dibantu oleh orang-orang yang pintar yang bisa mendesain mobilnya. Ada alat-alat yang bisa menolong Lena Maria untuk bisa mengendarai mobil adik-adik ya. Betapa luar biasa, di tengah-tengah kelemahannya banyak orang yang berbaik hati untuk menolong Lena Maria. Dan adik-adik, masih banyak keahlian-keahlian si Lena Maria ini yang luar biasa. Dia juga loh bisa merajut pakaian lewat komputer. Ya, banyak sekali keahliannya Lena Maria. Dan adik-adik, yang terakhir Lena Maria ini dia menulis sebuah buku yang berjudul Footnote, ya, berjudul Footnote. Di situ dia bercerita tentang kisah hidup dia sejak dia lahir sampai bagaimana Tuhan memimpin hidup dia, berkarir dalam berbagai hal. Dan disitulah banyak buku yang sudah diterjemahkan. Buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa. Bahkan sekarang juga sudah ada loh terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Adik-adik mungkin bisa bacanya loh, bisa membelinya di toko-toko buku dan bisa membacanya sendiri kisah tentang Lena Maria ini. Ada sebuah moto hidupnya, dia katakan begini adik-adik, saya lebih memilih bersyukur atas apa yang saya lakukan daripada nanti saya kecewa dengan apa yang saya lakukan. Luar biasa adik-adik ya. Ternyata dia tidak pernah sedih, dia tidak pernah malu, dia tidak pernah marah kepada Tuhan oleh karena tubuhnya yang tidak sempurna seperti kita yang lengkap diciptakan Tuhan ini. Tetapi justru dengan apa yang dia punya, dia mau lakukan segala sesuatunya untuk dapat menginspirasi ya, menjadi berkat ya bagi banyak orang. Nah, adik-adik, dari cerita Lena Maria hari ini kita mau belajar apa ya? Ternyata kita mau belajar satu hal, bahwa ternyata dalam kelemahan kita pun Tuhan bisa pakai loh kelemahan kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Yuk sama-sama adik-adik, kita buka Alkitab kita sama-sama, kita baca ayat firman Tuhan ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. B ya, yang bagian B kita mau baca nih sama-sama. Kita baca sama-sama ya, adik-adik baca Alkitabnya, tante di sini membacakannya.
Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Wow, luar biasa adik-adik ya. Dalam kelemahan ternyata Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat. Di dalam kelemahan pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin adik-adik. Jadi mulai hari ini tidak ada perlu yang malu lagi ya dengan tubuhnya. Tidak perlu lagi ada yang malu merasa kekurangan gitu ya dengan bagaimana sih Tuhan seperti itu ya. Tetapi kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menciptakan kami begitu sempurna. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari cerita Lena Maria, bahwa dengan tubuh yang tidak sempurna pun Tuhan bisa memakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu untuk belajar lebih bersyukur atas apa yang kami miliki dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak yang selalu menghargai, menghormati Tuhan atas segala yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi rohku kata Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Tapi rohku kata Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Oleh sebab itu, mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengar hari ini memotivasi kami lagi untuk terus hidup di dalam Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Melihat dari kehidupan Lena Maria, kami bersuka cita oleh karena kami masih punya anggota tubuh yang lengkap. Namun Tuhan
Mari tolong kami lagi untuk kami terus hidup di dalam ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terus ajar kami supaya kami hidup di dalam Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita jangan lupa ya, nanti minggu depan di jam yang sama, ajak sebanyak-banyaknya teman-teman adik-adik. Supaya mereka juga mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka juga mendengarkan tentang kasih Tuhan, dan mereka juga terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh sebab itu, mari sediakan waktu dan juga ajak teman-teman yang lain. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.